Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Upu TV, saya Sri hadir kembali menemani Anda dalam program Bicara Sudut Pandang. Dan hari ini kita sudah kehadiran Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Upu Timur, ada Bapak Dr. Andes Haji Sukran Kasyir MM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, karena biasanya sih taunya Dr. Andes Haji Sukran gitu ya. Ternyata ada tambahan, ada Kasyir juga. Iya. Boleh sedikit Pak tentang tambahan nama ini? Ya, memang kalau nama asli pemberian orang tua itu Sukron Kasih. Sukran Kasyir. Tetapi ketika saya tamat di sekolah dasar, itu kebetulan orang tua saya itu percaya dengan kepala sekolah. Kebetulan kepala sekolah itu kakaknya. Jadi tidak nanya lagi dengan bapak saya. Sehingga pada waktu itu langsung dibuatnya Sukran. Dr. Andes Jadi Sukran saja Ya. gitu. Akhirnya ketika saya serahkan dengan orang tua saya, dia bawa tes kok namanya berubah. Yang benar itu Sukran Kasir, katanya terima kasih banyak. Diralat oleh orang tua saya seperti itu, tapi bapak tua saya itu masih tidak mau mengalah. Dia tetap menulis sesuai dengan ijazah Sukran katanya. Setelah dicari ternyata Sukran itu gula namanya. Jadi artinya masih baik juga. Kalau Sukran Kasir terima kasih banyak, Sukran itu adalah gula. Oke, manis gitu. Ya, manis. Baik. Jadi sampai dengan saat ini di kependudukan dan sebagainya Sukran saja. Ya, Akhirnya itu kasih secara dia. administrasi Sukran Mhm. karena ijazah dan seluruh administrasi kependudukan. Tapi kalau keluarga, orang tua, adik dan saudara masih memanggil saya namanya Sukran Kasih. Oke. Terima kasih banyak. Kan itu doa. Iya baik. Oke, baik Pak Haji nih selaku Kepala Bagian Kesra di Sekda Oku Timur. Ini menjelang akan dilaksanakan satu kegiatan yang memang rutin dilakukan, yaitu Musabaqah Tilawatil Quran. Ini boleh sedikit langsung saja diceritakan bagaimana sih persiapan-persiapan untuk melaksanakannya? Oh baik. Saya awali dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala bi kitabil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Baik Bu, terima kasih kami sudah diundang di tempat ini dan kami diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang persiapan MTQ tingkat Kabupaten Ogan Komering Timur. Ini berlatar belakang dari salah satu visi dan misi dari Bupati Ogan Komering Timur untuk menuju Timur maju lebih mulia. Nah kemuliaan itu inilah salah satunya adalah kita mensiarkan kitab suci kita, kitab suci Al-Quran, yang dalam kehidupan sehari-hari kita harus ketahui bahwa kalau hidup bernegara itu ada undang-undangnya, namanya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sementara undang-undang kita hidup beragama, itulah dasar itu Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran itu tidak dimuliakan, tidak berpedoman kepada Al-Quran, ya kacaulah kita dalam hidup ini. Kita ketahui bahwa, saya jelaskan terlebih dahulu, MTQ pertama kali dilaksanakan di Indonesia itu dilaksanakan pada tahun 1968 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan kalau tidak salah. Pada saat itu betapa sulitnya, tapi umat Islam berjibaku untuk mensiarkan Al-Quran sehingga terlaksana itu. Maka berlanjut dan ada dua macam sebenarnya, bukan MTQ saja, ada STQ. Ada STQ. MTQ itulah yang dilaksanakan di tahun genap. Jadi kalau tahun ini 2024 berarti MTQ. Kemudian kalau di tahun ganjil
itu STQ namanya. MTQ itu musabaqah tilawatil Quran. Kemudian kalau STQ seleksi tilawatil Quran. Cabangnya juga berbeda. Kalau MTQ 22 cabang, sementara kalau STQ 11 cabang. Nah, berkenaan dengan persiapan tadi, kita mempersiapkan ini adalah dalam rangka kita keikutsertaan ke nasional, bahkan kalau bisa ke internasional. Jadi jadwalnya itu dilaksanakan di tingkat kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan ini berbeda-beda, tidak sama. Kecuali di Bukit Timur ini sudah diputuskan dan kita sudah laporkan ke Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ. Kita melaksanakannya pada tanggal 27 sampai tanggal 29. Adapun persiapannya kita sudah laksanakan dengan beberapa kali rapat. Jadi rapat dengan pondok pesantren, kemudian dengan pihak kecamatan, dengan ormas Islam dan Pemda serta Kementerian Agama. Sehingga diputuskanlah pada waktu itu tanggal yang tepat adalah tanggal 27, kemudian penutupannya tanggal 29. Itu barangkali untuk persiapannya. Baik. Nah, Pak, sampai dengan saat ini untuk antusias dari peserta sendiri itu seperti apa? Jadi Bu Sri, seperti kami sampaikan tadi bahwa kitab Al-Quran itu sangat mulia dan itu adalah tuntunan hidup kita beragama. Seperti kami ketahui bahwa MTQ ini sudah dilaksanakan beberapa kali semasa saya menjabat Kabak Kesra. Tapi sepertinya antusias masyarakat berkenaan dengan keikutsertaan baik STQ maupun MTQ itu agak kurang. Oleh karena itulah pada waktu kami rapat pertama kali itu kami melibatkan pondok pesantren yang kita tahu bahwa pondok pesantren 127 Bu Sri, terbanyak di Sumatera Selatan. Maka itu kami libatkan mereka, kemudian kita minta kepada Kementerian Agama dan itu kami undang juga kepala kantor urusan agama kecamatan, lalu pihak camat. Nah, inilah yang kami mintakan tuh agar kiranya Kementerian Agama, kemudian pihak kecamatan, mulai dari camatnya sampai turun ke desanya, sampai ke lurahnya, lalu pihak pondok pesantren bisa ikut serta untuk memuliakan Al-Quran ini. Nah, itu Bu Sri. Jadi sampai saat ini kita sudah laksanakan rapat itu. Dan sudah memang alhamdulillah beberapa kecamatan sudah mendaftar sesuai dengan cabang. Sesuai dengan cabang gitu ya? Cabangnya. Oke, nah untuk dari 22 cabang yang diperlombakan dalam MTQ itu, ini semuanya ikut para pesertanya? Atau ada beberapa cabang yang mungkin kurang begitu peminatnya? Oh baik, Bu Sri. Jadi kalau MTQ itu cabangnya banyak. Jadi 22 cabang. Memang ada beberapa cabang yang menjadi unggulan di setiap kabupaten kota itu. Tapi biasanya yang paling banyak keikutsertaan itu adalah cabang tilawah. Tilawah itu mulai dari tingkat anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, dan ada juga canet yang cacat tunanetra itu juga ada yang ikut serta. Untuk di Kabupaten Ogan Komering Timur ini yang saat ini agak sulit kita mencari peserta itu di cabang hadis. Cabang hadis karena di situ ada beberapa syarat, harus hafal 500 hadis, kemudian ada beberapa sanad dan matanya. Itu yang agak kewalahan kita untuk mencari pesertanya. Tapi kalau yang tahfiz, kemudian cabang tilawah, kemudian cabang kaligrafi itu sepertinya gudangnya kita di Bukit Timur ini. Tetapi karena permasalahannya tadi peserta ini banyak
keluar dari Oku Timur, Iya. biasanya itu penyebabnya karena sekolah. Iya, menimba ilmu Menimba ilmu di luar, ada sekolah di Pulau Jawa, Hmm. kemudian di Lampung dan lain Pondok sebagainya. di luar gitu. Ketika pelaksanaan MTQ ini mereka itu rata-rata diambil oleh daerah. Oke. Dikirim pulang. Iya, itu jadi alhamdulillah. Tapi antusias untuk tahun ini saya cek tadi dengan lembaga pengembangan tilawatil Al-Quran sebagai penyelenggara MTQ ini, katanya sudah banyak yang mengirim. Oleh karena itu himbauan untuk para camat ditunggu ini. Iya, ditunggu untuk para pesertanya para pesertanya karena kita tinggal berapa hari lagi, hari Selasa. Ya, hari Selasa rencana ya. Ya. Untuk pendaftaran ditutup sampai kapan? Pendaftarannya sebenarnya itu sudah disepakati di dalam rapat itu. Akan tapi jika waktu yang sudah ditentukan itu belum terpenuhi, kami masih membuka 1 hari sebelum pelaksanaan itu segera didaftarkan. Karena itu ada beberapa item yang harus diisi. Kasihan dengan penyelenggaranya. Oke. Penyelenggaranya kan LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatul Al-Quran. Alhamdulillah ketua itu aktif, Ustadz Musli. Oke. Kemudian sekretarisnya Ustadz Masruhan Ya. yang saat ini membina untuk cabang-cabang dari pelaksanaan MTQ. Oke. Itu maksudnya. Baik. Nah, ini untuk tingkat kabupaten yang akan dilaksanakan. Berarti nanti untuk para pemenang di tingkat kabupaten ini akan diikut sertakan di MTQ tingkat provinsi, ya Pak ya? Oke. Nah, untuk prestasi-prestasi sendiri Pak yang sudah pernah kita raih di tingkat provinsi maupun juga di tingkat lain. Oh ya, baik Bu Sri. Alhamdulillah sebenarnya Kabupaten Nugan Kunjung Timur ini belum pernah tidak ikut di MTQ provinsi. Jadi setiap tahun itu pasti dilaksanakan. Dan selama saya menjabat itu alhamdulillah juga diikuti. Ada beberapa prestasi yang membanggakan untuk kita. Di tahun 2022 kita pernah juara tingkat remaja. Tilawah tingkat remaja. Kemudian ada juga juara kaligrafi. Kedua-duanya itu dikirim ke nasional. Kemudian tahun sebelumnya 2020 bahkan ada 2 yang mewakili Sumsel untuk ke tingkat nasional. Dari kabupaten. Dari Kabupaten Oku Timur, yaitu untuk tilawah tingkat anak-anak, kemudian tilawah untuk tingkat remaja. Setelah pelaksanaan seleksi masih ada tambahan lagi kita rupanya, bukan 2 yang dikirim itu. Di 2020 itu kita dikirim 1 lagi juara untuk tahfiz 30 juz. Itu kalau tidak salah Sela namanya itu dari Belitang. Nah, alhamdulillah mereka mewakili Sumatera Selatan di Padang pada saat itu. Kemudian 2022 itu dilaksanakan di Banjarmasin. Kita ikut serta di nasional. Gitu ya. Dan di nasional itu kita walaupun belum mendapatkan juara, tapi ada yang masuk 10 besar. Bahkan kaligrafi itu dari berapa provinsi, bahkan itu sudah masuk di urutan di bawah 20. Nah, itu jadi sangat layak prestasi-prestasi gitu ya. Terlepas dari sebenarnya yang mewakili Sumatera Selatan ini juga banyak yang dari Oku Timur, tapi bukan atas nama Oku Timur. Oke, baik. Nah, itu juga menjadi salah satu permasalahan ya Pak ya. Kenapa ternyata orang Oku Timur tapi tidak memakai nama Oku Timur. Nah, mengenai MTQ tadi nih Pak. Jadi setelah dilaksanakan MTQ nanti pada tanggal 27 hingga 29 Februari, kemudian sudah ditentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemenangnya. Nah, apakah nanti para pemenang ini ada bimbingan khusus ketika mereka akan dikirim ke tingkat provinsi? Oke. Jadi
setelah kita melaksanakan MTQ ini, nanti kita dapat juaranya. Iya. Juara masing-masing cabang itu dari 22 cabang itu. Juara satunya kita kirim ke provinsi. Alhamdulillah pada tahun ini kalau tidak salah, jika tidak berubah, tanggal 2 sampai 11 Mei Untuk tingkat provinsi dilaksanakan di Musi Banyuasin. Jadi setiap juara kita yang akan dilaksanakan tanggal 27 ini, itu juara satunya akan kita kirim mewakili Kabupaten Ogan Komering Timur. Sebelum mereka itu berangkat ke Musi Banyuasin, kita adakan TC. Pelatihnya kita ambil dari provinsi, bahkan kalau memang mungkin kan kita ambil Liga Nasional. Tapi kalau selama ini TC-nya itu kita ambilkan pelatihnya itu dari provinsi. Jadi dilakukan persiapan. Ya? Karena memang pengalaman yang memberikan TC itu, yang pelatih-pelatih juga sudah mumpuni di tingkat nasional, bahkan ada di tingkat internasional itu, yang juaranya dari Banyuasin itu, aku lupa nama ibu itu karena juga melatih kita. Juara internasional ketika MTQ internasional dilaksanakan di Palembang. Tidak tahu tahun berapa itu lupa. Nah, juaranya itu ibu. Pernah juga melatih ya untuk para peserta kita yang akan ikut ke tingkat provinsi gitu. Baik, jadi itulah tadi untuk persiapan-persiapan masalah MTQ yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 29 Februari 2024 untuk tingkat Kabupaten Oku Timur. Dan kita akan kembali lagi nanti berbincang-bincang dengan Bapak Haji Sukran Kasyir ini tentang mengenai persiapan Ramadan yang akan kita jalani. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Aku TV, balik lagi bersama saya Sri dan Pak Haji Sukran Kasyir selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Oku Timur. Jadi tadi sudah sempat disampaikan seperti apa persiapan yang akan dilaksanakan. Tinggal beberapa hari lagi ya Pak ya? Berarti persiapan sudah fix ini. Untuk pelaksanaannya sendiri itu dari tanggal 27 sampai dengan 29 itu di satu tempat atau seperti apa nanti? Baik Bu Sri, jadi berkenaan dengan MTQ kita ya, akan dilaksanakan tanggal 27 sampai 29 itu. Pembukaannya di Masjid Agung Sabilul Muttaqin. Jadi yang masjid kebanggaan kita, Masjid Kabupaten Ogan Komering Timur yang membanggakan untuk kita. Itu tempat pembukaannya dan penutupannya di situ. Kemudian untuk cabang-cabangnya itu memakai beberapa tempat. Salah satunya Pondok Pesantren Al-Fatah, pas di belakang Masjid Agung, punya Kiai Rusdi. Kemudian memakai Aula Kementerian Agama, karena situ akan dilaksanakan salah satu cabang kaligrafi. Kaligrafi itu pelaksanaan itu semestinya harus di tempat terbuka, jadi tidak bisa di tempat ruangan seperti ini, karena itu menggunakan sejenis cat yang katakanlah itu akan berbahaya kalau itu di ruangan ada minyak-minyaknya. Maka harus terbuka, walaupun di aula tapi tetap terbuka. Prestasinya sangat bagus sebenarnya di kaligrafi. Bahkan pelatihnya juga itu asli dari kita Oku Timur, dan beliau membina tentang kaligrafi. Pernah berbicara di tingkat nasional di Banjarmasin. Bagus sekali prestasi tentang kaligrafi. Jadi itu juga yang terus dilakukan oleh bagian Kesra gitu ya, untuk terus memberikan pelatihan-pelatihan biar kaligrafi ini makin memberikan prestasi gitu Pak ya. Oke, berkenaan dengan pelatihan Mbak Sri, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa
MTQ itu penyelenggaranya Lembaga Pengembangan Tilawat Al-Quran. Seperti kami sampaikan tadi, ketuanya Ustadz Musli, kemudian sekretarisnya Ustadz Masruha. Beliau ini sebenarnya membuat pembinaan sepanjang tahun. Jadi sepanjang tahun dilaksanakannya, bahkan sudah ada rumah tahfiz yang dibina oleh Ustadz Masruha. Nah disitulah bibit-bibit kita. Dan bibit-bibit kita selain di pondok pesantren, ada tersebar di beberapa kecamatan dari binaan MTQ itu. Ada kalau tidak salah di Blitar, itu yang dibina oleh Ustadz Sauri, Sofyan Sauri, kemudian di SS3, dan ada beberapa kecamatan. Itu pembinaan untuk semua cabang ada di situ dilaksanakan. Jadi sebenarnya tidak diam buat seri kita nih. Lembaga Pengembangan Tilawatul Quran itu sangat getol dia untuk mencari bibit itu dan membina bibit itu. Jadi yang memang asli Uku Timur ini gudangnya seperti itu. Tidak sulit sebenarnya mencari bibit itu. Hanya saja kesulitannya barangkali belum terpanggil kita untuk memuliakan Al-Quran ini. Banyak sekali Kori dan Korea kita, banyak sekali yang potensi-potensi untuk beberapa tahun seperti Lapis dan lain sebagainya. Karena gudangnya pondok pesantren Uku Timur. Iya. Nah ya, pasti gudangnya juga berkenaan dengan Al-Quran. Tidak sulit Bu Sri mencari bibit. Jadi ini yang dilakukan ya, program yang dilakukan untuk terus melakukan pembinaan bagi para tilawah, mungkin para kaligrafi yang ada di Uku Timur juga, peserta-peserta untuk kaligrafi, kemudian supaya nanti siap gitu pada saat untuk akan diikut sertakan di berbagai perlombaan gitu. Ya baik. Nah Pak Haji, ini menjelang bulan suci Ramadan, tinggal kira-kira kurang lebih beberapa hari lagi ya untuk pelaksanaan Ramadan. Itu kalau nggak salah katanya sekitar tanggal 10 Maret atau 9 Maret ya untuk pelaksanaan Ramadan. Nah ini bagian Kesra juga membidangi kegiatan Safari Ramadan. Ini juga apakah sudah dilakukan berbagai persiapan untuk pelaksanaan? Baik Bu Sri, jadi berkenaan dengan ibadah puasa, yang sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa ya. Untuk penentuan hari dan tanggalnya kita tunggu dulu keputusan dari pemerintah pusat. Nanti ada sidang isbatnya situ. Memang kalau di kalender ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang tanggal 10, tapi kita selaku warga negara yang baik harus taat dengan pemerintah. Kita tunggu nanti keputusan. Ya, apa yang diputuskan pemerintah itu yang kita laksanakan. Kenapa? Karena kalau kita taat kepada pemerintah, ya bagian dari keimanan kita. Ati Allah wa Rasul wa ulil amri minkum, kan seperti itu. Jadi berkenaan dengan ibadah puasa, alhamdulillah kita sebentar lagi akan melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana kita ketahui, beberapa ayat Quran menjelaskan tentang ibadah puasa itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang takwa, taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman yang diminta itu, bukan orang yang muslimah, bukan yang beriman. Jadi artinya yang terpanggil berpuasa itu karena orang beriman. Dan ingat dalam hadis Rasulullah, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa puasa di bulan Ramadan dengan ikhlas dan keridhaannya, akan diampuni dosa-dosanya sepanjang tahun yang lalu. Banyak dosanya Mbak Sri setahun yang lalu ya. Dosa dengan tetangga, dengan sahabat, dengan suami, dengan anak, dengan siapa itu bisa dihapus. Sekarang itu puasa dengan ikhlas. Hadis itu tidak akan menipu, hadis itu jaminan. Sahih hadisnya. Jadi kalau mau diampuni dosa-dosa, puasa. Tapi benar puasanya itu jangan hanya menahan haus lapar saja, tapi memang puasanya itu
di dalam hati, keikhlasan yang karitokan seperti itu. Jadi berkenaan dengan persiapan di bagian Kesa, sebagaimana disampaikan dan diperintahkan oleh Bapak Bupati bahwa untuk mencapai Buku Timur Maju Lebih Mulia itu kegiatan keagamaan itu harus dilaksanakan dan harus dimunculkan, dan itulah bukti bahwa kepedulian pemerintah terhadap keagamaan itu. Beliau meminta kepada kami agar dilaksanakan seluruh kegiatan ibadah puasa itu yang menyangkut tentang ibadah puasa, termasuk untuk menyambungkan silaturahmi di antara pemerintah Kabupaten Ogan Komering Timur bersama masyarakat dengan tokoh agama dan lain sebagainya. Itu dilaksanakan safari Ramadan. Itu tujuannya untuk menjalin silaturahmi. Di siang hari kita berpuasa bisa menahan hawa nafsu. Nah, ditambah lagi dengan silaturahmi. Bukan kamu ibadah puasa itu berlipat ganda pahalanya. Jadi bersilaturahmi itu juga menambah ibadah, kesempurnaan ibadah puasa itu. Kita akan melaksanakan 4 titik seperti biasanya, seperti tahun-tahun yang lalu. Tetapi untuk menentukan tempatnya, kemudian waktunya itu kami masih meminta persetujuan dari Bapak Bupati. Karena kita ini setiap tahun kan sepertinya digilir tempatnya itu. Ada 4 zona. Agar ada keadilan, tidak selamanya di satu kecamatan. Kalau cuma satu kecamatan yang membuat ada kecemburuan. Banyak yang camat itu, Pak. Kok kami silaturahminya kami safarinya tidak dapat giliran ke tempat kami. Kan itu banyak. Artinya antusias camat itu tentang safari Ramadan itu luar biasa. Mereka itu masukan juga untuk Pak Bupati yang memang kecamatan yang belum itu ya. Mungkin mereka ingin merasakan betapa nikmatnya di bulan Ramadan di tahun ini dapat menyelenggarakan safari Ramadan itu. Jadi masih dilakukan persiapan ya Pak? Persiapan untuk pelaksanaan safari Ramadan tersebut. Nah, satu lagi nih, karena ini sudah Ramadan dan biasanya itu pada akhir Ramadan Hari Raya Idul Fitri. Ini kita ngomongin bukan masalah hari rayanya sih Pak Haji, tapi kita ngomongin masalah zakat fitrahnya. Kita ketahui bersama saat ini ibu-ibu menjerit di luar sana Pak. Harga beras makin naik. Nah, untuk masalah zakat fitrahnya sendiri, karena kan biasanya setiap tahun zakat fitrah itu 2,5 kilogram dan dihargai ketika ditukar dengan uang itu dihargai seharga beras pada saat itu. Nah, ini nanti seperti apa ini mengenai zakat fitrah? Baik Bu, jangan menjerit. Ya, tidak boleh menjerit. Karena itu perintah dari agama kita kan tadi sudah kita bahas tentang Al-Quran kan seperti itu. Bunyal Islam ala khamsun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Wa iqamas salat wa itiz zakat wa shaumi Ramadan wa hijjul baiti man istata'a sabila. Islam itu ditegakkan oleh 5 perkara Bu Sri. Syahadat, pengakuan tiada Tuhan selain Allah, mengaku Muhammad itu pesuruhnya, tunaikan salat 5 kali sehari semalam, bayar zakat, kemudian berpuasa dan haji. Nah, 5 itu namanya tiang agama itu kan ada 5. Kemudian rukun Islam itu ada 5. Kurang 1 saja tidak cukup rukun Ibu Sri. Jadi berkenaan dengan ujian keimanan ini sekarang ini. Jadi kalau orang tidak mau mengeluarkan zakat karena menjerit dengan harga beras yang mahal seperti ini, dipertanyakan keimanannya. Kita ini mau cinta harta atau cinta kepada Allah? Kalau cinta kepada Allah, kita mau utamakan Allah. Tidak masalah itu. Tidak masalah seperti itu. Jadi berkenaan dengan ibadah zakat, Bu Sri, perintah Allah juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakat warka'u ma'al rakiin. Laksanakan salat dan tunaikan zakat
dan rukuklah bersama dengan orang rukuk. Ini kan perintah dari rukun Islam tadi. Jadi artinya kita biasanya itu sejajar dia tuh. Kalau ada perintah salat, ada perintah zakat. Kedudukannya itu sangat besar berarti sebenarnya. Oleh karena itu perintah tentang zakat itu ujian bagi kita. Kita ketahui bagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW. Setelah dia meninggal, ada yang menganggap bahwa zakat itu adalah upeti kepada Rasulullah. Nah itu, akhirnya ketika Rasulullah meninggal, dia ingkar tidak boleh lagi membayar zakat. Itu kita kenal ada beberapa peperangan. Salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzab kalau tidak salah. Beliau ingkar dengan membayar zakat itu, akhirnya diperangi oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan beberapa kaum muslimin yang hafal Al-Quran. Nah, setelah beliau wafat, kemudian ada 70 penghafal Al-Quran juga meninggal dalam perang itu. Akhirnya disampaikan kepada umat muslim yang saat itu terpecah. Ada yang ingkar membayar zakat karena dia menganggap bahwa zakat itu upeti kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah meninggal, tak perlu lagi membayar zakat. Ada yang tetap beriman, ini kan rukun Islam. Artinya seperti itu. Nah itu ujian seperti itu. Jadi berkenaan dengan zakat ini akan dilaksanakan nanti musyawarah antara Kementerian Agama, kemudian Ormas Islam dan Pemda. Pemda itu biasanya dimintai diwakili oleh Kesra. Dari situ nanti akan dibahas tentang zakat fitrah itu. Karena kewajiban zakat fitrah itu mulai 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Nah, untuk menentukan berapa besarannya, karena itu dibahas berkenaan dengan sumber-sumber fikih itu. Ada beberapa fikih yang menjelaskan tentang besaran zakat itu. Nah, itulah diputuskan di musyawarah itu nanti yang mana yang bisa diterima dari seluruh jamaah umat muslim yang ada. Karena biasa seperti itu, kalau hal seperti itu kan ada perdebatan, kemudian ada pendapat dan lain sebagainya, itu biasa seperti itu. Dalil kok ada semua seperti itu. Jadi berkenaan dengan besaran itu akan diputuskan nanti di rapat itu. Ada yang berpendapat 2,5 kg, ada yang 2,8. Jadi, tapi prinsipnya Bu Sri, kalau ukuran itu kan ukuran yang ditentukan oleh fikih. Tapi bagi kita yang beriman, yang memang sudah benar-benar mencintai Allah, kalau seandainya nanti diputuskan 2,5 atau 2,8, alangkah bagusnya kalau kita buat 3 kilo sekalian. Kita yang seperti itu. Karena keimanan. Nah, keimanan itu kan diuji seperti itu, Mbak Bu Sri. Tapi kalau masih ngitung tentang hubud dunia seperti tadi, rugi, kurang. Jadi bagusnya itu biar berkah itu ditambah Bu Sri. Ditambah kalau dia 2,5 kita 3. Kalau diputuskan 2,8 kita 3,5 seperti itu. Itu baru seorang muslim yang taat. Oke, baik Pak Haji Sugran, jadi betul-betul tadi sudah sangat dijelaskan mengenai berbagai persiapan, kemudian juga baik itu persiapan pelaksanaan MTQ maupun juga Ramadan yang akan kita jelang tinggal beberapa hari lagi ya. Dan yang terakhir Pak, mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan buat masyarakat. Baik, Bapak Ibu dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebentar lagi akan melaksanakan MTQ tingkat Kabupaten Ogan Komering Timur tanggal 27 sampai 29 Februari 2024. Kami berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Timur, marilah kita sama-sama meramaikannya. Datangilah tempat pelaksanaan, di mana tempatnya di Masjid Agung Sabilul Muttaqin Martapura, pembukanya maupun penutupannya. Kemudian himbauan juga kepada Kementerian Agama
pondok pesantren dan kecamatan agar kiranya segera mengirimkan pesertanya. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita, keikutan sertaan kita, ini akan dinilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Quran, kitab Allah, kitab suci yang perlu kita pedomani dan kita agungkan. Siapa lagi akan memuliakannya kecuali kita. Kemudian ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang sudah mendukung kegiatan ini dengan memberikan beberapa operasional, terutama di LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Ogan Komering Timur. Beliau sangat berterima kasih, dan kalau tidak dibantu barangkali beliau kesulitan untuk melaksanakan pembinaan, kemudian untuk mencari bibit dan lain sebagainya. Dukungan dana yang disampaikan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran ini, melalui saya, beliau menitipkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami berdoa mudah-mudahan Bapak Bupati dan Wakil Bupati tetap sehat, dipanjangkan umurnya, dan meningkat amal ibadahnya. Lalu berikutnya, sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah suci, yaitu bulan Ramadan. Salah satu kewajiban kita dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh umat muslim yang sudah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa, kiranya untuk melaksanakan ibadah puasa di tahun ini. Karena apa? Karena siapa yang bisa menjamin kita bisa hidup ketemu lagi di puasa bulan Ramadan yang akan datang. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila datang saatnya ajal, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa juga untuk dimundurkan. Siapa tahu setelah ini atau setelah Ramadan ini kita tidak bisa bertemu lagi di bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua, himbauan kepada seluruh non-muslim yang terangkum di beberapa ormas agama seperti Bamak Kristen, Bamak Katolik, MBI, kemudian PHDI, kiranya dapat menghimbau kepada umatnya untuk menghormati umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa ini. Kami yakin bahwa seluruh agama tidak ada yang ingin mengganggu keyakinan yang tidak sekeyakinan dengan dia. Untuk itu kami ucapkan terima kasih, karena biasa untuk ormas di luar Islam ini selalu berkomunikasi dengan kami. Oleh karena itu kami menghimbau, apalagi di situ ada FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, yang sangat gentol dalam melaksanakan kerukunan umat beragama. Kita jaga bahwa Uku Timur ini adalah miniaturnya Indonesia. Seluruh agama ada di sini, dan sampai saat ini dan masa yang akan datang insya Allah tidak akan terjadi perselisihan di antara kita umat beragama ini. Itulah barangkali yang dapat kami sampaikan. Terakhir, tadi disampaikan tentang ibadah zakat. Marilah kita persiapkan juga, selain bulan Ramadan ada ibadah lain untuk menyempurnakan puasa kita, untuk membersihkan diri kita. Kita bayar zakat, namanya zakat fitrah. Demikianlah Bu Seni. Baik, terima kasih Pak Haji Sukran dan pemirsa Oku TV. Itulah tadi bincang-bincang kami dengan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Oku Timur pada hari ini, dan mari kita sukseskan MTQ ke-10 tingkat Kabupaten Oku Timur yang akan dilaksanakan tanggal